Baru dibilang dia, ini baru main kata dia. Aku di situ langsung down mental gitu ya. Kalau nggak bapakku nih udah aku setut juga nih ya kan. Ngulik ngobrolin musik bareng aku Ida Desira. Ya hari ini reuni sama kawan lama. Ya gitulah kawan-kawan lama. Udah 18.000 purnama kita nggak ketemu Pal ya. Lama nggak jumpa ya? Lama kali lah. Terakhir terakhir waktu kita ngopi tahun lalu ya di Duklu ya. Itu 2000. Iyalah yang Tahun lalu apa? Tahun lalu lah yang ketemu di Duklu. Oh iya. Iya. Dan itu pun baru ketemu lagi setelah udah nggak ngeband berapa tahun. Baru jumpa lagi sekarang. Baru jumpa lagi. Kalau dulu hampir setiap weekend ya kan kita di gigs lah bisa dibilang. Gigs di Medan ini. Karena memang kan Soalnya doi anak band juga dulu si Yuda nih. anak band mantan anak band. Anak band. Tapi aku kalau misalkan masih ada orang yang ngajakin, boleh lah, masih mau lah. Itu apa aja ya, di hardcore aja. Apa aja sih? Bebas. Yang penting hasrat pengen ngeband itu hilang lah gitu ya kan. Pengen ngeband lagi. Yang penting intinya jelas aja bandnya. Jelas apa nih? Jelas uangnya, jelas panggungnya. Sekarang jelas banyak lu kata-kata jelas itu. Jelas manggungnya. Jelas manggungnya, kalau duit belakangan ya kan. Iya. Tapi kalau misalnya udah oke, boleh juga duit nomor 1 ya kan. Karena nggak memungkiri ya semua UUD lah ya kan. Iya sih. Ujung-ujungnya duit. Ujung-ujungnya duit. Pasti karena Masa latihan gitu-gitu aja pakai duit pribadi nggak ada manage-nya ya kan. iyalah harus, karena kan memang kita tuh harus realistis lah ujung-ujungnya. Iya, setuju. Emang beli gitar, beli efek nggak pakai duit apa? Pakai duit lah cuy. Iya. Jadi ya walaupun kalau misalkan kita ngeband ya, apalagi di jalur indie, pastilah mau nggak mau ya wajib punya modal dulu. Ya, itu betul. Karena udah pasti kita harus keluar duit untuk alat dulu. Alat minimal uang latihan lah dulu. Uang latihan. Tapi Ingat nggak zaman dulu waktu pertama kali ngeband kan equipment kan ini belum ada tuh. Pernah nggak minjem dulu? Aku pinjem, kau kan main drum kan, senar atau twin gitu. Pasti pernah lah ya kan. kalau aku sih dulu zaman 2008 2009 sebenarnya nggak minjem sih. Dulu aku pertama kali karena pemain drum kan, yang ada di mindset aku tuh waktu itu ya paling nggak aku harus punya stick sendiri, stick nggak boleh minjem gitu. Itu pasti. Masa drummer nggak punya stick, kalau nggak punya senar, nggak punya twin, biasa standar gitu ya kan? Kalau nggak punya senar, nggak punya twin, ya semua drummer pasti Harus pengen punya equipmentnya sendiri. Tapi Karena terutama, itu kan personal preference kan, sesuai dengan kemauan dia atau kebutuhan dia gitu. Tapi ya basicnya kalau seorang drummer ya harusnya minimal dia punya stick sendiri lah, walaupun stick 20.000, yang penting punya aja lu. yang penting punya. Terus jadi kalau vokalis modalnya apa? Mic gitu. itu sih kalau vokalis ya memang Suara aja ya. pada dasarnya semua anak band ya harus punya equipmentnya masing-masing. Kalau memang dia udah dia mau ke tahap yang lebih advance lagi gitu kan. Mau terjun ya. Cuman untuk fase-fase awal ya namanya kita, apalagi mulai ngeband tuh masih zaman sekolah. Zaman sekolah dulu kita nggak mungkin kan, mic tuh kan jutaan Pal. Jadi mau berapa lama nggak jajan baru bisa beli mic kan. apalagi zaman dulu
masih sekolah ya kan. Karena mungkin sebagian anak band ada yang nggak disupport sama orang tuanya, Pasti. atau dia ngeband diem-diem, atau orang tuanya support tapi hanya sebatas support Ya gitu aja. moral, nggak material gitu kan. Ya mau nggak mau dia harus putar otak lah, kayak mana caranya supaya dia bisa beli equipment yang dia butuhin. Ya gitulah, suka dukanya anak band kalau masih sekolah ya gitu. Memang penuh perjuangan sih. Apalagi kalau main drum, main gitar, main bass, alatnya udah pasti jutaan. Ya nggak harus jutaan sih, bisa juga beli second sih. Cuma kan lama kelamaan semakin banyak tahu, semakin ingin memiliki yang bagus gitu kan. Mereknya lu chord gitu ya kan, gitar chord. Tapi Fender. inilah ente lah yang masih sering, aku kan udah jarang sih. Sering apa tuh? Sering ke gigs gitu? Iya, aku kan udah semenjak nikah sih, semenjak udah nggak ada ngajak ngeband lagi. Semenjak udah nggak aktif lagi ngeband, aku udah, karena kayak mana ya, bukan aku nggak mau nonton gigs lagi atau bukan nggak mau nonton acara lagi, tapi aku agak sedih gitu. Kenapa? Sedihnya dalam kategori apa nih? Sedihnya biasanya aku datang untuk main. Oh iya, aku juga ngalamin sih begitu. Rindu juga aku pengen balik lagi nih di panggung gitu nih. Tapi ini nanti ngerasain vibes-nya gitu kan. Kadang-kadang aku datang nonton gitu kan. Ya, aduh, harusnya aku bisa main di situ gitu. Cuman nggak main ya. Tapi kalau misalkan memang ada kawan yang main atau ada memang band yang ditunggu main gitu, atau band, dan emang kalau suka dengan bandnya ya, atau misalkan ada band yang istriku pengen nonton ya, nggak mungkin dia aku suruh nonton sendiri kan. Jadi, tapi kayaknya kalau anak-anak muda sekarang ku perhatiin agak kurang minatnya untuk ngeband ya kali ya. Enggak juga sih, ada beberapa, cuman mungkin mereka gimana ya, ya udah punya selera masing-masing lah gitu di musik, misalnya kayak underground. Ada beberapa yang suka, ada yang enggak. Sekarang kan lagi marak-maraknya musik-musik, kalau kata anak-anak sekarang, musik-musik indie, senja-senja gitu. Kopi senja. Tapi memang aku lihat adik-adikan yang di studio kan. Aku kan main di sini, latihan sering kami di studio di dekat rumah kan, di Diva 61 studio itu. Banyak juga sih mereka yang kayaknya bingung mau keluar kemana gitu. Maksudnya bingung mau buat arah bandnya gitu? Bukan. Mungkin mereka kurang tahu kemana mereka mau keluar gitu. Ngerti nggak maksudnya? Agak menemukan jati diri gitu. Jati diri satu sebenarnya itu. Sebenarnya kan mereka itu kayak misalkan kan, aku kan dulu kayak main hardcore ya kan, atau main metal juga pernah. Tapi aku pernah ngerasain waktu awal-awal aku bangun Suryakanta. Kami bangun Suryakanta, kami juga sempat ngerasain sih, karena kan aku sama si Bani dari hardcore sama metal kan. Ya, Bani dulu kalau nggak salah bandnya ATBA. Iya, As The Burn Life. Habis itu gitarisku, dia kebetulan anak rock, kan berbanting tuh ya, berbeda. Skenanya agak beda kan. Rock lebih sering main di kayak event-event yang rock corporate lah, rokok gitu. Rokok, atau mereka ikut festival. Terus si pemain keyboard kami itu pianis solo. Jadi background kami nih semuanya beda-beda gitu kan. Terus waktu udah jadi bandnya, kita mau keluar kemana gitu. Kalau
kayak misalkan masih main hardcore dulu, kalau mau keluar udah jelas kan, tunjukin bandnya, main di gigs, iya kan? Tapi kan karena kami bersatu di genre yang si Surya Kanta ini, terus kami bikin lagu, udah rekaman, tapi nggak ada manggungnya gitu. tapi kami mau keluar kemana gitu. Banyak sih aku nengok yang di anak-anak studio banyak kayak gitu. Mereka jadinya jatuhnya senengnya ikut festival. Habis itu maksud aku ya sayang sih. Festival itu kan lagunya susah-susah. Ya kan, Pal? Iya, kebanyakan sih. Maksudnya mereka itu Kalau di festival tuh kita harus menampilkan skill kebanyakan. mereka bikin lagu tuh susah gitu. Ya, di aransemen ulang dengan skill mereka yang ada gitu. Atau mereka bikin lagu sendiri yang memang nampak skillnya gitu. Iya, Karena show kan off. tujuan dia ikut festival itu kan Untuk juara. benar-benar untuk juara. Kalau di skin kan kita bukan jadi juara. Jadi mereka setelah ikut festival Mau kemana gitu. terus lagunya mau diapain? Iya kan? Iya, ya. Harusnya kan mereka bisa sayang nih udah begadang-begadang gitu kan. Udah nggak tidur, udah cabut sekolah gitu. Sekolah udah habis banyak uang trek nih, woi, uang agenda berapa nih ya kan. Rekaman, taruhlah orang tuh rekaman. Terus kenapa nggak coba cari panggung gitu? Coba keluar dari zona festival untuk main di event-event yang non festival gitu. Sayang sih menurut aku kalau banyak adik-adikan kita bahaya-bahaya Pal mainnya, Pal. Banyak sekarang. Asli, Pal. Sekarang, nah tapi itu lagi sekarang kalau menurut pandangan aku nih ya, skin di Medan ini sama sih kayak dulu, tapi yang regenerasi bawahnya itu sekarang ngerasain nggak ya, walaupun kau udah nggak ngeband lagi, yang regenerasi bawahnya itu udah mulai nggak ini lagi. Kalau kita kan dulu kurang semangat gitu. nggak, regenerasinya itu yang baru nggak ada lagi. Lihat aja sekarang di Fire yang main itu juga dari band kita yang zaman SMA tetap itu, misalnya kayak si A, si B, tahu apa si bandnya apa itu, ya kan. Kalau dulu kan kita regenerasi ada aja, kau buat ini baru, nanti teman yang lain lagi tuh ada lagi buat baru, buat untuk main di skin yang sama gitu, ya kan. Sedangkan aku ya pernah itu jadi barges ya kan, bandku sendiri. Abis itu aku pengen main di genre lain nih, bikin band lagi. Iya. Abis itu aku diajak lagi, yuk bantu isiin, masuk lagi aku Iya, gitu. Satjak ya. Tapi ya tetap kayak mana ya? Aku kemarin tuh dulu sih waktu masih waktu masih main hardcore atau main metal tapi, gitu kan. sumpah aku dulu ngeband itu gara-gara kalian juga sih, gara-gara kawan-kawan juga. Kita dulu kan sering tuh kita duduk di Vault ya kan, di Gedung Arca, lihat kawan-kawan pengen ngeband juga sih, pengen ngeband, akhirnya buat band juga. Dan emang aku suka dengerin musik-musik hardcore, metal aku suka, popang juga boleh, tapi basicnya aku hardcore sih, hardcore metal. Aku juga sih hardcore sih, cuman shout out to Putra. Bang Lepot? Enggak, bukan Putra Bang Lepot, Putra Maulidana. Oh iya, Putra Kacamata. Kemarin kan, jumpa aku tuh sama dia. Dulu kan aku ini waktu masih zaman-zaman 2009 ke 2000 berapa ya? 2009 dari mulai ngeband itulah. Pertama kali aku mulai manggung tuh metalcore aku itu sama Tanaman Hias. Abis itu kan ke 2010-nya aku udah sama Dropcap. Jadi men nggak mau coba main-main jazz kata dia. Oh, si Putra dulu ngeband juga ya? Putra kan rock and roll. Aku pernah sih denger ngeband, karena kan aku sekampus sama dia, sekelas di Harapan. Cuman aku nggak tahu kalau dia ngeband. Ngeband. Apa nama bandnya dulu ya? Dia kan sempat ngisi. Vokalis dia kan? Iya, dia sempat ngisi di Soft Cake. Satu lagi nama bandnya apa ya? Pokoknya rock and roll genrenya. Kan beda sama kita tuh ininya. Beda lah, beda.
tempat manggungnya beda kan. Tempat manggung beda, tongkrongan pasti beda lah. Tongkrongannya juga beda. Jadi dia bilang sama aku, men nggak mau coba main-main kayak gini, musik-musik yang agak-agak slow dikit katanya kan. Nggak ada itu. Idealis musik ya. Idealis sekali Val. Jadi aku ya lagu di handphone awak, nggak tercerna semua lah ya kan. Nggak ada yang nggak jut nggak gitu ya kan. Harus wak lah semuanya harus kan. Jut harus gitu. Belum lagi zaman masih WTC pick squeal kan. Pokoknya harus jut oke, masuk. Pokoknya kalau nggak ada distorsinya lah. Nah, nggak ada distorsi itu bukan lagu. Kalau waktu masih zaman itu kan. Jadi lama juga dia ngeracunin aku tuh. Akhirnya kecemplung juga. Ada di satu momen aku mau pergi manggung dari rumah. Waktu itu kalau nggak salah main sama Dropcap. Aku udah bawa alat nih kan, udah ganteng-ganteng mau pergi manggung. Sore nih, mainnya kan malam, jadi Pitu kafe lah ya, tempat biasa. Mau ngumpul dulu nih rencananya kan. Yaudah, Pi abang berangkat ya. Mau kemana kau katanya? Mau manggung dong. Oh, manggung kayak gini kata dia. Lo kenapa emangnya? Gue bilang kan. Masa manggung pakai celana pendek kata dia. Masa manggung pakai celana pendek? Abis itu aku bilang lo, memang kayak gini lah kami kalau manggung, gue bilang. Kalau pakai celana panjang aku, ya maksudnya nggak rapi-rapi kata dia. Enggak. Hubungannya membangun pakai celana pendek sama celana panjang itu apa? Dia pal, kalau misalkan setahu dia kan anak band tuh kan harus rapi, harus ganteng gitu kan. Nggak ada itu ya kan. Ya namanya senyamannya kita aja gitu. Orang tua kan, mungkin bapakku dulu dengerinnya Bee Gees, bukan dengerin Pantera dia. Jadi kapan aku bisa nengok kau manggung rapi-rapi, pakai setelan atau pakai. Jadi bosmu dulu pernah juga lihat Dropcap main? Nggak pernah dia nengok aku manggung sih, cuman dulu yang sakitnya itu pernah lah. Ada pabrikan drumstick di Bandung bikin audisi endorsement. Aku ikut. Aku tunjukin sama bosku. Video cover drum. Iya, tapi buat lagu Dropcap kemarin tuh. Ketunjukin sama bosku. Habis itu, ini bawa lagu siapa kau kata dia? Lagu kami lah, aku bilang. Lagu apa nih kayak gini? Diam aja aku. Habis itu di sebelah videoku orang main jazz, main pop jazz kayak. Maksudnya di sebelah video selanjutnya. Video gitu. Selanjutnya itu kayak pop jazz kayak si Tompi, kayak gitu, kayak Abdul and the Cafe Theory. Baru dibilang dia, ini baru main kata dia. Aku di situ langsung down mental gitu ya. Kalau nggak bapakku nih udah aku setut juga nih ya kan. Habis itu langsung patah semangat aku nih. Adalah itulah di coba main kata si Putra. Kau main lagu-lagu yang normal lah. Jadi diakuin sama papi kata dia. Kenapa rupanya gue bilang kayak gini aja pun aku kenapa rupanya gue bilang. Masih tetap keras kepala aku. Terakhir adalah di titik itulah momen itu dia bilang, kapan aku bisa nengok kau main rapi atau pakai jas mainin lagu jazz kata dia. Posisi itu aku udah les drum. Tapi aku nggak pernah make ilmu yang kupelajarin. Karena aku kan les drum biar supaya mainnya makin bagus lah pasti kan. Standarnya, tune-nya aja gitu ya. Terus tapi ilmu-ilmu yang kupelajari itu nggak pernah ku implementasikan ke bandku karena nggak nyambung. Jadi disitulah aku batinku kan, kok kayak gitu kali kalimatnya dalam hatiku. Ya udah, terakhir aku coba lah cari siapa kira-kira kawanku nih yang bisa kuajain main jazz gitu kan. Habis itu aku tengok Bani, profil picture-nya dia lagi di Bandung tuh waktu itu. Bandung atau Jakarta gitu. Bandung kayak. Profil picture dia kok main-main senar 5 pakai jazz nih ya kan. Anak nih udah main jazz nih dalam hatiku kan. Terakhir ku chat dia. Ban, ayo main jazz kita. Udah bisa ngomong main jazz kata dia. Nggak tahu gue bilang.
Tapi ya kita coba aja lah, ayolah kata dia. Aku memang mau bikin band-band jazz juga nih. jazz. Tapi nantilah tunggu aku pulang sampai Medan kata dia. Ya udah nggak lama dia balik Medan sama gitarisnya. Gitaris kami Suryakanta itu duluan kenal sama Bani. Oh gitu. Jadi Bani yang kenalin sama dia. Disitulah aku baru mulai belajar, mempelajari ulang pelajaran yang ku pelajarin di les, tapi dari YouTube. Otodidak biasa. Coba ente bayangin, aku udah les, tapi itu nggak masuk di otakku. Aku pelajari yang udah ku leskan dari YouTube. Karena emang basicmu awalnya bukan itu. Karena dari pertama kan, ku pelajari kok susah ini gitu kan. Karena aku memang nggak mau belajarin itu. Cuman formalitas saja aku les drum. Tapi waktu aku mau nunjukin bahwasanya aku bisa mainin selain metal gitu sama bosku kan. Terakhir coba-coba sama Bani kan. Ya, metal main hardcore power kan harus padu ya kan pukulannya. Jadi kena coba-coba main sama Bani, kok ini pukulanku kok rasanya powerku ketahan gitu kan. Nanti kalau aku pukul sekuat aku main hardcore kekuatan, sementara orangnya mainnya lembut-lembut semua ya kan. Ya udah, jadi 2015 awal Januari tanggal 9 kalau salah. Lagu Suryakanta yang pertama kali jadi, aku bilang sama orang itu, aku nggak berani rekaman, aku bilang. Nanti kalau saatnya udah tiba, aku udah berani rekaman, aku udah yakin, baru kita rekaman, aku bilang. Terakhir rekamannya di bulan Agustus 2015, tapi di bulan Agustus. Lagunya jadi di bulan Januari. Di tahun itu juga? Jadi aku minta spare waktu untuk beradaptasi. 2015 Agustus baru aku beranikan diri, yaudah yuk kita rekaman. Ini juga tuh adaptasinya susah juga. Susah lah, dari metal ke jazz. Serem juga, aku udah kok kayak gini nih, udah mau nyerah aku tuh. Udahlah nggak usah jadilah gitu kan. Cuman ya terpancing aja aku sama kalimat bosku itu, mau buktiin aja gitu. Terakhir udah jadi lagunya, aku kasih denger. Kayak gini kan enak kata dia. Baru dia, abis itu kan dari mulai Suryakanta tuh udah mulai gondrong rambutku kan. Tapi ada yang mau tanya, di Suryakanta tuh kok mainnya setengah hati nggak? Memang aku cuman pengen nunjukin ke bosku aja bahwasanya aku bisa main musik gini. Padahal sih aslinya sih kan kau tuh metal gitu. Di Suryakanta tuh kok mainnya setengah hati nggak? Awalnya setengah hati sih. Setengah hati ya? Awalnya aku ya cuman itu sebagai ajang pembuktian. Pembuktian ya. Bos aku bisa bos cowok tuh ngeluarin duit untuk aku les, nggak sia-sia gitu. Iya. Awalnya gitu, cuman lama udah mulai seiring berjalannya waktu kok udah mulai kayaknya udah mulai kena nih. Seru juga nih main-main gini gitu kan. Makanya kan kemarin, aduh suara kucing. Makanya kan kemarin gitu. si waktu baru rilis lagunya, single pertama kami itu kan, Pujaan Metropolitan. Gitarisku ngasih denger lagu itu sama kawannya. Kawannya itu siapa? Odeng, Bang Odeng. Aduh. Odeng the Jin. Habis itu dia manggilnya Nurdin. Ya, Din, namanya kan emang Bang Nurdin. Cok, kok kawan sekolah orang itu. Cok, kok denger nih, lagu siapa nih Jo katanya kan. Lagu kami lah katanya. Ini yang sama si Yuda katanya. Iya, kok bisa sih udah main kayak gitu katanya. Dia aja kaget kan, karena kan ya memang itu aku susah sih memang adaptasinya. Aku kayak benar-benar total nggak dengerin hardcore sama sekali sih. Di waktu setelah selesai lagu itu, aku cari referensi yang apa yang bisa ku dengerin supaya pukulanku tuh nggak pukulan hardcore gitu. Ya, biar powernya sesuai lah gitu. Maksudnya sesuai kapasitas lagunya lah. Lagunya mintanya apa gitu kan. Ya udah aku total nggak dengerin hardcore sama sekali. Teror Headbeat cabut dulu. Aku yang ku dengerin hari itu apa ya? Maxus gitu-gitu ya. Lagu-lagu kayak, sebenarnya aku dengerinnya lebih ke lagu-lagu blues, karena waktu
jujur aja waktu lagu pertama itu Siap, itu kami belum tahu tuh genrenya apa. Ya udah gini aja keluar lagunya gitu. Iya. Suryakanta tuh. Makanya Pujaan Metropolitan itu jatuhnya jadi agak ngeblues sih dia. Agak ngeblues. Baru masuk lagu kedua, ketiga, keempat, kami udah mulai Ketemu tuh. nentuin nih, ini kita mau kita bawa kemana nih lagu berikutnya. Jadi karena kami kan satu dari hardcore, satu dari metal, satu Dua dari hardcore, si Bani kan juga hardcore. solois. Habis itu satu lagi festival kan. Jadi kami putuskan untuk main genrenya itu jazz, tapi jazz udah banyak kali Di Medan. Kemarin tuh ada kayak orang meet and greet. Awalnya mau bikin gitu sih, kayak jazz manja gitu, kayak Tejas Mendra, Aku nggak ngerti, sumpah jazz manja itu kayak mana, nggak ngerti aku. kayak Tompi gitu-gitu. Oh, namanya jazz manja gitu ya, jazz manja. Kan dia kan cewek-cewek suka Iya, dengerinnya. mungkin manja itu gara-gara cewek-cewek itu mungkin kali ya. Iya, jadi kan tapi udah ada geng kayak gitu. Jadi kita bikin kayak mana ya gitu kan. Bikin swing apa ya aku bilang. Karena kan swing kan Swing itu apa? Dia perpaduan rock and roll sama jazz gitu ya, bukan? enggak, swing itu ya jazz. Jazz itu awalnya dari swing dulu. Oh, beda gitu, swing sama jazz itu beda. Beda. Jadi Tapi garis besar sama kan, sih sebenarnya, ya. bukan beda sih. Jadi Tapi garis besar kan tetap di jazz juga kan ujungnya. tahun 1950 ke bawah itu eranya swing. Contohnya kayak siapa? Kayak orang apa namanya? Frank Sinatra, Ah ya. Benny Goodman. Tapi kebanyakan swing itu big band atau orkestra gitu. Atau dia big band sih seringnya. Jadi kan kalau misalkan kami bikin genre gitu tuh, siapa yang mau dengerin di sini gitu kan? Mau main di hotel atau kami mau main di kapal. Sementara di Medan ini tuh jarang yang buat memang khusus acara jazz gitu ya kan. Banyak kan skin kayak hardcore, metal, rock, corporate gitulah ya kan. Ya kalaupun Ada ya mungkin kami nggak tahu gitu, nggak diundang juga gitu kan. nggak terekspos ya. Jadi kayak mana ya caranya? Jadi gitaris kami ini gila rock and roll. Ya udahlah, gimana caranya kita gabungin swing tapi ada rock and rollnya juga gitu. Jadinya itulah kami bilang genre kami swing and roll. Karena sebagian patternnya pattern swing, tapi output kami rock and roll. Itu main drumnya gini-gini kok ya. Sticknya nggak digesek-gesek sedikit, sticknya ke snare ya kan. Itu ya ada beberapa lagu yang kayak gitu sih. Terus temponya gantung-gantung. Iya, habis itu apa namanya? Banyak singkup. Itulah. Nggak dulu zaman-zaman hardcore ya. Singkup-singkup tuh nggak ada lah. Apa tuh Peduli lah kita pukul aja ya kan. Pokoknya zaman dulu tuh chord mati di mana, misalnya kayak jing 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 jit, udah drumnya juga dis 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 dis. Iya. Sama, jatuhnya sama. Jadi begitu udah ku mainin, waduh anjir mainin lagu kayak gini susah juga gitu kan. Tapi ya itulah, kalau kita nggak nge-challenge diri kita sendiri, kita nggak tahu lah batasan diri kita di mana. Gitu sih. Tapi sekarang ada nggak kau niat pengen balik ngeband lagi apapun itu genrenya? Ada Ya. ada Kangen lah pasti ya kan. ada kali pun kalau misalkan aja ada kucing lewat pula. Kalau misalkan aja ada Yang ngajak gitu misalnya kayak aku, ayo buat band kita yuk, buat hardcore lagi. ayo, Tunggu ya, nanti kami punya band selu. jadi kayak Tapi pernah dulu kami punya band sama Yuda, ya nggak Yud? Sama Bang Gibol, sama satu lagi siapa ya nama? Sama Bang Hari, satu lagi Bagol. Bagol ya? Bassnya kawan Bang Yuda itu. Iya, Bagol. Dia tuh basicnya bandnya Pilo nggak salah. iya pop Gitu. Pernah sempat main hardcore lah. Bagol ya. Bagol. Di Medan juga ada dia. Di Medan ya? Di Medan dia. Tapi nggak pernah ketemu, memang nggak pernah keluar aku. Tapi memang sekarang ya nggak corona aja event lumayan jarang ya. Di Medan.
Ada, tapi kebanyakan sekarang event itu menurut pandangan aku ya, kebanyakan dibabat semua sama corporate. Kayak kerja sama gitu sih, sama corporate. Kebanyakan sekarang kayak misalnya acara rokok nih, brand S misalnya corporate, tapi yang main kawan-kawan scan gigs juga beberapa. Nggak semuanya. Dan tergantung juga siapa sih gue star yang main. Masa iya gue starnya Raisa yang main band hardcore, kan nggak mungkin. Nanti Raisanya takutnya kebawa pula nyanyinya, jadi ngegrol juga ya. Seringai gitu, Raisa X seringai. Pasti di sharing lah. Tapi Pal, zaman kita dulu parah sih emang kan. Parah lah, dulu kawan-kawan kita tuh nggak ada yang main di corporate loh. Dulu event, betul nggak? Dulu gigs kan seminggu bisa nabrak 3 kali 2 kali, anjir. Kalau bisa pun kita punya band main 2 tempat. Iya kan? Jam segini main di sini. Misalnya sore jam 5 di sini, nanti di TF jam 9 malam. Ya nggak? Ngerasain nggak? Tapi vibes dulu tuh enak loh gigs zaman dulu. Iya, emang seru sih. Karena zaman dulu tuh kita dari awal sampai habis betul-betul di gigs itu. Iya. Kita bukan mau TP-TP, kita memang aku mau nengok band ini nih, mau nengok band ini, terus ada kawan-kawan juga, kan, rame nih, nggak ada yang pulang kita, betul sampai habis. Bukan sampai habis, dari belum mulai acara udah di situ semua. Udah di situ. Sampai pun udah nggak ada orang pun masih duduk di situ. Ngobrol sama kawan-kawan, ya. Zaman dulu asik gigsnya. Seru sih. Pendopo lagi tuh rame. Kalau sekarang kan kita kan ngerasa 5 menit mau main atau setengah jam baru datang, siap main langsung cabut. Kalau dulu mana ada cerita, acaranya mulai jam 3 kok bisa jam setengah 2 udah di pendopo datang. Tapi memang kawan-kawan. Dan di jam segitu tuh anak-anak udah pada rame semua loh. Ditutup terminal tuh memang terasa kali ya kan? Vibes-nya? Enggak. Susahnya nyari tempat. Semenjak terminal tutup, terminal futsal tutup. Ya betul. Udah tapi mulai kan kelimpungan juga tuh nyari tempat. Tapi kalau gigs ya, aku lebih suka di pendopo sih. Kalau kau di mana, pendopo apa TF? Aku lebih suka vibes-nya di pendopo sebenarnya. Pendopo memang lebih seru sih. Aku di pendopo seru. Cuman juga sering rusuh kalau di pendopo. Ya kalau rusuh sih standar sih, di mana-mana juga rusuh. Nonton kayak misalnya 420 abis itu yang main jambret rusuh juga, corporate gitu pasti ada, lempar-lempar botol. Itu nggak bisa dielak kan kalau gitu, pasti ada rusuhnya. Cuman kalau aku tempat lebih suka di pendopo, entah kenapa vibes-nya asik aja gitu, ketemu kawan rame-rame. Mungkin karena dia bulat. Apalagi kau pernah ngerasain nggak nih si Dropcat main, misalnya aku punya band, drummer aku nggak ada Chinese nih, nggak ada senar. Yud, pinjem lah Yud, aku abis mau main gitu. Pernah ngerasain pasti kan? Iya kan? Pernah ngerasain kan? Pinjem lah, efek kok, senar gini-gini. Terpaksa kita nungguin siap dia main, sekalian liatin, ya kan? Seru sih, rame sih dulu. Seru dulu. Dan tiket sekarang itu nggak kayak tiket zaman dulu. Kenapa? Kalau sekarang kan mungkin udah termasuk di kategori mahal lah. 20.000, 30.000 udah mahal. Kalau kita zaman dulu 23.000 pun pasti dipepetin juga beli, mau nggak mau ya kan. Emang lebih kayak mana ya dulu? Mungkin lagi zamannya Pal. Zaman emang. Abis itu lah kan 2012 ke atas mulailah masuk KTV kan. Udah mulai ketarik tuh sebagian. Kalau itu biasa lah, pribadi masing-masing gitu. Udah mulai aduh enak juga KTV.